Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan sekarang saya riding di Pan American Highway, menembus kabut tebal di tengah gurun pasir ini, menuju ibu kota Peru, Lima. Dan beruntung banget nih, pas masuk kota Lima, trafiknya lagi kosong melompong. Ini kebetulan pas hari Minggu, tapi kalau tidak, trafiknya bakalan macet padat merayap nih. Akhirnya saya sampai di Lima. Sebetulnya hari Minggu dilarang dari pemerintah melarang warga berkeliaran. Cuma saya pilih hari Minggu biar masuk ke Limanya nggak macet. Karena saya lihat di YouTube macetnya kayak Bekasi juga nih. Nah, ini saya tinggal di area utara ya dari Lima, dari pusat kota Lima. Terus nyewa Airbnb. Dan sepertinya kita tamu pertama nih yang nginap semenjak dia buka. Jadi ini ruang tamunya, terus kitchen, ada kitchen sempit tapi lengkap. Dan ini kamarnya guys. Wih, kamar tidur, kamar mandi, bersih banget, harum. Aduh, kita bakalan tinggal seminggu di sini karena akan ada ngurus servis motor lagi, ganti oli kan di sini. Lengkap ya. Sama lagi nunggu izin permit mau nyebrang ke Ecuador. Semoga lancar ya. Oke, saya istirahat dulu, baru nyampe nih. Ini guys, garasinya. Saya parkir motor di dalam salon. Oh, Nah, di kota ini saya bakalan tinggal untuk beberapa hari sembari mengurus surat khusus buat masuk ke Ecuador nanti. Ya, karena border darat menuju ke sana masih tutup buat turis. Dan di saat yang sama juga saya bakalan ganti oli dulu nih buat si Rumba guys. Tentu aja pakai oli Castrol Power One. Nah, ini dia guys, saya mau nyuci motor di Lima, cuma sebelumnya saya mau nyuci rantai dulu biar bersih. Jadinya pakai air sama sabun cuci piring aja ini. Nah, oke. Saya tambah dikit lagi sabun cuci piringnya. Terus pakai sikat gigi. Kita akan cuci rantainya dulu karena udah lama banget terakhir saya cuci rantainya ini di Argentina. Jadi sekarang mari kita cuci biar tahu kondisinya juga. Nah, setelah udah habis bersihin rantai tadi, langsung aja dicuci. Dibilas rantainya pakai air. Karena cucinya kan pakai sabun cuci piring tadi. Ya, di sini di Lima ditaginya 10 sol. Kalau motor kecil katanya 6 sol, sekitar $2.
karena motor gede dibilangnya 10 sol sekitar $3. Ya nggak apa-apa lah, yang penting si rumba bisa bersih ya. Nah nanti kalau udah gini kita pakai jalan sebentar, rantainya kering, baru saya taruh oli rantai. Mantap. Completo, maestro. Dan saya juga sempetin berkunjung ke KBRI 5 buat nyapa teman-teman di KBRI 5 yang sudah ikut membantu melancarkan perjalanan saya ketika melintas masuk ke perbatasan Peru. Riding di kota 5 memang macetnya parah juga nih. Belum lagi cuaca di kota ini yang selalu mendung dan seringkali tercium aroma laut yang gak enak nih. Dan parahnya lagi, ternyata lokasi yang saya tinggal masuk dalam area kriminal yang tinggi juga nih. Jadi gak bakalan berani buat keluar malam nih guys. Oke guys, ini saya di 5 beli panada dulu. Kalau sini empanada mirip di Argentina. Tapi baru mau digoreng. Yuk kita lihat prosesnya. Ala carapa, pakai la carrera. Bisa. Ada dua rasa. Tadi rasa ayam, sekarang isian daging sapi. Nah, ini yang daging sapi nih guys. Y eso es lo que están tomando cuando va a salir. Y eso es lo que están firmando cuando va a salir. Kulitnya udah adonan cool. Nah. Yang usaha panada ini aslinya dari Venezuela guys. Tahu sendiri kan Venezuela lagi konflik, jadi mereka datang ke sini untuk merubah nasib katanya. Jadi ya udah kerja sebagai apa ya, usaha sampingan.
Udah selesai guys. Very important. Panada fresh. See you again. Yeah, we see you. Is it 5 or? Thank you. Muchas gracias. Yes. Yes, all good, all good. It's okay. Nice to meet See. We'll come back again for Yes. breakfast later. So I must tell you, these are Venezuelan empanadas, huh? Yes. The Peruvian empanadas are different. Ternyata bukan Peruvian panada ini, Venezuela panada karena orangnya dari Venezuela. Mari kita coba nanti di rumah guys, sambil ngopi-ngopi. Oke. Ini dari ruangan apartemen saya di Peru di Lima, dan di depan cara unik orang ngamen nih di Peru. Wih, kayak marching band. Oke guys, ini kita baru habis beli makan siang sama beli kue. Ya, saya jalan kaki karena nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Cuma hari ini saya ada janjian nih sama dari klinik ya. Dia datang ke apartemen yang saya sewa buat mau PCR test. Yuk. Oke guys, ini ada staf dari klinik untuk tes PCR ke saya. Karena nggak perlu ke klinik, lumayan jauh dan mereka bisa datang ke sini, ke rumah langsung. Nah, ada anjing turun, syuting. Ada lari ke sana dia. Jadinya lebih hemat waktu juga, terus nggak berbaur dengan yang lain kalau mau ke klinik. Oke, harganya mungkin satu kali PCR sekitar $100 nih. Cuma ya ini salah satu persyaratan karena saya sudah mendapatkan izin buat lintas ke Ecuador hari Senin tanggal 10 Mei ini nanti. Ayo kita turun untuk masuk. Hola. Oke. Lanjut saya PCR tes lagi buat melengkapi persyaratan untuk masuk ke Ecuador. Nah, kali ini staf dari kliniknya datang langsung ke tempat tinggal saya buat swab tes PCR. Wih, pertama di Argentina, lalu mau ke Bolivia juga, di Paraguay, sekarang ini yang keempat kali nih guys. Sorry, ini yang keempat kali saya tes ternyata. Karena mau ke Peru juga sama. Oke, nanti bakalan hari ini juga, sore nanti hasilnya udah keluar. Aman. Dan setelah semua urusan beres di kota 5, akhirnya petualangan saya lanjutkan mengarah ke utara, mengikuti rute Pan American. I don't need no one to say you're complicated, 'cause I knew from the start this might be overrated. It's so typical, you wanna give it one more try, even though if your mind is telling you it's all a lie.
sepanjang perjalanan hanya terlihat sand dunes dan gurun pasir aja nih, dan sesekali terlihat view dari Samudra Pasifik di sebelah kiri. Dan spektakuler banget nih pemandangan dari sini. Awalnya pemandangan kayak gini bikin betah nih, tapi hari demi hari saya lewatin dengan melihat pemandangan yang sama terus, lama-lama jadi bosan juga nih guys. Jadinya sesekali saya keluar dari rute nomor 1 ini, terus cari tempat nongkrong deh di pinggir pantai pesisir Samudra Pasifik yang keren ini. Dia rel kereta apinya yang dibangun tahun 1925. Uniknya rel kereta api ini jalan pas ke arah kayak mengarah ke tengah laut nih, karena dulu dipakai untuk transportasi kargo buat kereta apinya ngangkut barang dari kapal langsung kayaknya di sini nih. Nih gambar-gambarnya ya. Away from me, baby. I don't believe you know. I don't believe you know, no. I don't believe you know. 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 I don't believe you know, no. 'Cause I don't believe you when you say that you miss me. 'Cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the directions that's leading away from me, baby. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini jenis kapal nggak tahu namanya apa sih di sini. Yang dipakai orang-orang sini mancing ternyata ini kapalnya ya. Dari alang-alang tadi. Nih. Dia duduknya di sini guys. Jadi kayak papan surfing. Tapi ini kayak perahu lah, perahu ini ya. Cuma untuk satu orang, single seater. Nah, contohnya perahu tadi kayak gini guys, dinaikin. Wih, seru banget, pompanya gede lagi. Oke, nyampe lagi tadi Hotel Garuda nih. Tumpen ketemu Hotel Garuda ya namanya. Katanya dengar-dengar ownernya ini udah tua sih. Waktu masih muda dia pernah keliling dunia. Mungkin dia pernah ke Indonesia kali ya naik pesawat Garuda. Soalnya fontnya mirip banget nih. Font yang di atas ya. Dan karena waktu terus berjalan, petualangan pun harus berlanjut mengarah ke arah utara.
Semakin ke utara, suasana semakin berbeda nih. Mulai banyak terlihat pepohonan, alamnya mulai hijau. Bahkan saya sempat nemuin sawah nih di tengah gurun. Bener-bener bikin heran. Oke guys, hari terakhir di Peru sebelum ke Ecuador. Saya cuci motor dulu nih. Di perjalanan menuju Ecuador nih, cuci motor terakhir saya mungkin di Peru dan mungkin disiram sama mbaknya. Kayak ini. Gracias. Dan sebelum ninggalin Peru, si Rumba dimandiin dulu nih sama nona manis di Peru. Ini makan siang di tempat cuci motor warungnya, nyata bapaknya masakinnya oke juga. Ikan goreng sama keripik pisang sama nasi, mantep deh. Yuk, selamat makan. Brunch lah ini, brunchnya aku nih, breakfast and lunch. Sekarang udah nggak lama dari sini, aku akan ke perbatasan Ecuador. Nanti aku akan lewat border yang ini, karena aku akan pergi ke Pan Amerika Norte di border yang satu lagi yang dibuka. Yang ini masih tutup. Semangat. Dan tibalah waktunya saya untuk meninggalkan Peru dan bersiap masuk ke negara selanjutnya. Ecuador, salida Peru. Sí. Sí, gracias. Udah di border Ecuador nih, Peru, Ecuador sekarang kita. Cuma hari ini special permitnya udah dikasih tahu orang perbatasan, jadi nama saya harus masuk tanggal 10 sekarang. Nanti deh, Republik Ecuador. Sekarang kita balik ke kota Tumbes lagi, sekitar 30 km dari border, balik lagi masuk Peru lagi tadi. Soalnya udah di imigrasi masih ada satu surat yang kurang nih guys. Jadi belum bisa lewat ke Ecuador, padahal udah masuk Ecuador tadi. Jadi imigrasinya suruh balik, ada satu badan di sini yang harus membuat surat tersebut. Pas kita nyampe udah tutup karena udah sore, tadi 5 jam nggak ngapa-ngapain di imigrasi. Jadi ya nongkrong dulu di pusat kota Tumbes sambil nunggu berita baik dari embasi kita di Lima. Yuk. Penurunan bendera ya sore-sore di Peru. Semua orang harus wajib berhenti dan kasih penghormatan nih. Semua kendaraan berhenti, nah baru jalan. Bandera. Ini saya lagi berapa ya, sekitar 20 km nyampe border Ecuador. Jadi kemarin saya udah masuk, cuma lagi kurang satu surat dari pemerintah di Peru. Jadi saya balik lagi ke kota
sebelumnya 30 km ke sana. Dan sekarang saya pagi-pagi udah mau berangkat lagi ke border. Mudah-mudahan ada berita baik nih. Untuk keluar dari Peru ribet amat nih. Nah, cuma lagi sambil nunggu berita, saya lagi istirahat aja di bawah pohon. Cuma permasalahan di Peru sih, selama negara-negara yang saya kunjungi di benua Amerika Selatan ini, mohon maaf ya untuk Peru, kebanyakan sampah sama masyarakatnya paling kurang tertib nih. Kalau menurut saya nih ya, biasanya nih sampah ini belum banyak loh. Panjang perjalanan dari Cusco ke Lima, sama dari Lima ke perbatasan ini, waduh parah banget. Area pegunungan bagus-bagus, cuma area-area gurun gini loh. Jadi kayak bukan gurun lagi, tapi tempat pembuangan sampah nih di sini. Bau, terus aromanya nggak enak, auranya jadi nggak enak. Suasana mau kita riding pun jadi suasana males jadinya sebetulnya. Ya mudah-mudahan Peru mendengar ini biar bisa udah waktunya bersih-bersih sampah dan tertib berlalu lintas kali ya. Nah, itu aja sih pesannya aku. Oke, kalau hari kemarin saya nggak berhasil masuk ke Ecuador karena masih belum dapat surat keluar dari pemerintah Peru, dan semoga saja kali ini saya bisa berhasil masuk Ecuador. Di sini saya cek temperatur dulu guys, belum keluar dari Peru. Selamat datang di Ecuador. Selesai juga. Sekarang waktunya kita urus motor di bea cukai. Dan setelah beberapa jam menunggu dan melewati berbagai macam proses, akhirnya saya pun berhasil masuk Ecuador. Ya, walau sebetulnya border ini masih tutup untuk turis. Oke, bro and sis, langkah terakhir sudah selesai. Sekarang saya officially masuk ke Ecuador. Yuk. Ini surat dari aduana atau bea cukai bahwa kita udah bisa dapat izin jalan selama di Ecuador. Requestnya saya 30 hari, ya udah keluar sama juga 30 hari. Oke, yuk kita nikmati Ecuador sekarang. Negaranya banyak hijaunya nih kayaknya, udah meninggalkan negara yang banyak gurunnya sekarang. Oke, lanjut. Yuk. Dan Ecuador menjadi negara ke-62 petualangan Wheel Story. Oke, sampai di sini dulu video Wheel Story kali ini, dan nantikan episode selanjutnya. Salam Adventure. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too. Wih, di tol ini kita kempes ban guys. Gak tahu kenapa. Jadinya saya mau ganti ban dalam yang heavy duty aja.